Ya, kita lihat dulu dari ayat yang ke-21 ya, sampai 25. Itu lihat kita dulu ya. Kita baca sama-sama sampai 25. 1, 2, 3. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan. Iya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Iya, sampai di situ dulu ayat itu. Iya, kemarin sampai ayat 20 sudah kita lihat itu bahwa tapi yang ditegaskan sekali adalah bagaimana penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan, yang akan diberikan kepada kita pada waktunya, pada waktu Allah. Saya pikir bukan hanya pada waktu Allah, pada waktu Dia memanggil kita, bukan hanya di sorga, tapi di bumi ini pun kita akan mengalami kemuliaan Allah itu. Ya, mari kita renungkan ini. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Bukan hanya mahkota surgawi yang kita dapatkan, tapi ada banyak kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya, ya. Ada banyak kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Apa itu kemuliaan yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya? Ya, ada banyak yang diberikan status kita sebagai anak Allah. Status sebagai anak Allah itu adalah merupakan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Siapa di antara saudara senang nggak jadi anak Allah? Hah? Becap kendung ya kalau kamu anak di Batandari, pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Tadi lagu kita apa? Tak ada satupun yang memisahkanku dari kasih Allah. Ketelanjangankah, penderitaankah, penganiayaankah? Kita mungkin belum dianiaya karena iman kita. Tapi bagaimana dengan kesulitan kita? Inikah yang membuat kita ini nggak bisa datang kepada Tuhan, ataupun tidak fokus kepada Tuhan, ataupun tidak tekun dengan Tuhan, dan tidak membuat kita bertumbuh dalam iman kita? Apa tadi dikatakan di lagu itu tadi? Ada banyak tadi. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sakit penyakit, apalagi penderitaan, kelaparan, pencobaan, sakit penyakit. Kadang-kadang sakit penyakit ini seringkali orang dipisahkan dari kasih Allah. Ada sakit, kalau sakit itu gak ada lagi kekuatannya untuk berseru kepada Tuhan. Adik, uang ibu dia mati saja boh. Seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Ataupun kalau sakit, kemana ditempuh? Apapun bolehlah dilakukan supaya aku sembuh. Oh, di sana ada tukang tusuk yang sakit jantung pun dikusuknya cuman sembuh dia. Maka langsung kita pergi kan gitu ya, langsung kita teringat, oh bagaimana ini, lalu tabasina pedita. Kadang-kadang kita kompromi dengan itu. Penderitaan ini seringkali membuat kita ini tidak bisa fokus dengan Tuhan. Ketelanjangan, penderitaan, kelaparan, panggil aku, banyak kita lihat orang seperti itu. Oleh karena dia kelaparan, oleh karena tidak
labolalih kain pilakokan. Kan gitu ya. Nggak apa-apa, masalah apapun dilakukan. Ini kadang-kadang membuat orang, apakah ini yang membuat kita itu tidak datang kepada Tuhan? Dan orang-orang yang seperti itu, apakah dia sudah mengalami kemuliaan Allah? Ada yang kau alami dulu kemuliaan di Batanang. Ada yang kau alami Tuhan Yesus dari penderitaan, kelaparan, ketelanjangan, pencobaan, penganiayaan. Itu tidak akan membuat kita terpisah dari kasih Allah. Tidak akan membuat kita ini jauh dari Tuhan. Tidak akan membuat kita ini gak fokus kepada Tuhan. Justru itu yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, semakin kita itu mencari kehendak Allah dalam hidup kita. Ketelanjangan kita, penderitaan, kelaparan kita gak cukup berkat Tuhan, gak diberkati Tuhan kita. Apa ini yang terjadi? Kenapa bukan diberkati Tuhan? Kenapa berusaha yang kubuat tidak diberkati oleh Tuhan? Paulus jadi Tuhan apa? Berbahagialah orang yang menuruti Taurat Tuhan siang dan malam. Apa hasilnya? Dia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu dia. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kenapa Pak diberkati? Mari gali. Apakah kita sudah mengalami kemuliaan Allah? Anak-anak Allah itu nggak mungkin Tuhan tidak akan memberkatinya. Bukan teologi kemakmuran ini ya, tapi memang jelas. Adik kami sekarang yang dibatalkan, Allah bertanggung jawab untuk hidup itu. Tapi lebih baik kita rezeki dan patok mana. Orang sudah kerja, kita masih tidur. Nah, kan ini salahnya. Iya. Jadi penderitaan itu sebenarnya ada, tapi penderitaan yang dialami oleh orang Roma ini, jemaat di Roma itu bukan penderitaan karena apa yang, tapi ini penderitaan karena bagaimana dia didiskriminasi, dikucilkan dari orang-orang pada masa itu. Yang jelasnya di sana di tengah-tengah bangsa Roma, kekaisaran Romawi, di mana mereka itu berpihak kepada Tuhan, sehingga orang itu didiskriminasi, artinya dikucilkan, karena mereka tidak mau menyembah kepada kekaisaran Romawi, dan mereka juga tidak mau menyembah kepada patung-patung yang ada di sana, dewa-dewa yang ada di sana. Jadi mereka itu dikucilkan. Ininya yang paling banyak yang membuat mereka menderita. Mereka dikucilkan secara pekerjaan itu, mereka dikucilkan, mereka itu tidak dianggap dan sebagainya. Bahkan mereka juga mengalami penganiayaan karena mereka tidak mau menyembah kepada dewa-dewi mereka itu. Itulah latar belakangnya. Sehingga Paulus menuliskan surat ini, penderitaan zaman sekarang ini, penderitaan yang mereka alami itu oleh karena imannya itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterimanya kelak nanti di surga itu. Tapi saya melihat bahwa kemuliaan itu bukan di surga. Sebagai anak Tuhan di bumi ini pun kita mengalami kemuliaan. Bagaimana kita memiliki ada jaminan bahwa kita menjadi milik Allah, umat kepunyaan Allah. Bagaimana kita ini mengalami damai sejahtera dalam hidup ini. Ini ketenangan, ada damai sejahtera yang Tuhan beri dalam hidup kita, sehingga kita ini ya memperoleh anugerah, diangkat menjadi anak-anak Allah, ya dikuduskan melalui penebusan. Ya betapa bersyukurnya kita kalau nanti lanai tak kaki bagi dosa tunai lebih-lebih dibatadai. Itu yang paling bersyukur kita. Makanya mari Bapak Ibu, sudahkah kita ini mengalami penebusan itu? Sudahkah kita mengalami menjadi ahli waris daripada kerajaan Allah itu? Anak pada ahli waris? Hah? Ya Pak ya? Anak itu mendapat ahli waris? Mana anak Isa yang dua dosa? Sama siapa kau kasih warisan itu coba? Hah? Anak-anak mah? Iya. Kalau nggak ada anak kita bisa orang lain. Makanya saya nggak ada warisan. Ibu nanti apa ibu waris nggak ada tahu bisa apa? Alkitab pula mau bilang. Iya, itu yang ada. Karena dia bilang ibu kan sekitar satu
surga, karena itu harta yang paling berharga, kan begitu ya. Nah, jadi anak itu akan mendapat ahli waris. Kayak ahli waris Suganai, harta yang tidak dapat seperti itu. Iya, tapi di bumi ini apa? Apa yang membuat kita ini berharap, memiliki pengharapan kepada Tuhan? Yuk kita kembali lihat ayat ini tadi ya, ayat 21 ini. Ayat 21 sampai ayat 25 tadi. Bagaimana orang percaya itu menantikan pengharapan itu. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Yang dimaksud dengan makhluk di sini adalah orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita lihat ayat di atasnya itu kembali ya, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Iya, sakit penyakit itu ada karena apa coba? Penderitaan itu ada karena apa? Karena apa? Bisa karena dosa? Bisa. Tapi setelah jatuh ke dalam dosanya maka ada penderitaan kan? Setelah manusia jatuh ke dalam dosanya, kalau Eden yang pertama itu ada di sana dosa, ada di sana penderitaan, ada sakit penyakit? Enggak ada. Kalau kita melihat itu bagaimana manusia ditempatkan di Taman Eden, itu bergaul dengan Allah. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada berantem. Kan setelah jatuh ke dalam dosanya, baru kemudian anak-anak Adam itu berantem kan gitu ya, saling membunuh. Iya. Jadi itu jolong. Nurun. Ini, jadi bisa dikatakan bahwa penderitaan itu ada sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Berarti ya, Allah menempatkan manusia itu di taman di Eden. Sebelum Allah menempatkan manusia itu di taman di Eden, Allah sudah menciptakan segala sesuatu, seluruh kebutuhan daripada manusia itu, untuk mengelola taman itu, untuk memelihara taman itu. Sudah disiapkan semuanya apa yang menjadi kebutuhan daripada manusia. Kan dulu manusia cuma dua, Bu, dan juga kali kahar. Taman itu cukuplah untuk mereka. Jadi Allah merencanakan bertambah banyak, berkembang biak dan bertambah banyaklah. Apakah Allah tidak memikirkan yang berkembang biak dan bertambah banyak itu, yang akan diberkati juga lewat Taman Eden itu? Tidakkah cukup itu di sana? Cukup. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bumi terkutuk, tanah terkutuk. Terkutuklah tanah oleh karena engkau, itu kata. Makanya ini dia, maka kesulitan itu dan terus menjalan, tambah sulit hari ini. Dunia ini bukan menjadi lebih baik, tapi jauh lebih menjadi buruk lewat perkembangan zaman, lewat situasi yang ada hari ini juga bukan semakin baik. Manusia bukan semakin baik, tapi moralitas manusia itu jauh lebih menurun sampai dengan semakin tua bumi ini. Iya. Jadi ini yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang di bawah matahari. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan Allah. Artinya di sana ada janji pengharapan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mengalami penderitaan pada masa itu. Ada janji pengharapan, pengharapan sebagai di Batadari. Ya.
mereka itu tidak akan selamanya mengalami penderitaan, penganiayaan. Tidak selamanya mereka itu mengalami kesulitan. Tidak selamanya mereka itu akan didiskriminasi. Ada waktunya, ada masanya. Iya. Apa dikatakan di sana tadi? Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Masuk dalam kemerdekaan, pembebasan, kemuliaan anak-anak Allah. Ada waktunya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersakit. Artinya di sini apa? Bukan hanya orang-orang yang tidak percaya yang mengalami kesulitan. Bukan hanya orang-orang yang tidak percaya yang mengalami kenaikan harga-harga di pasar. Bukan hanya orang yang tidak percaya itu yang kekeringan sawahnya, ladangnya. Tapi orang percaya pun mengalami hal yang sama. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersakit. Artinya di sini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma itu bukan hanya kamu, tapi semua orang, baik yang percaya dan tidak percaya. Ini ada Karo di sini, dia sakit. Karo ini mertua Bang Ramli yang punya toko pupuk itu, Tanjung Rahi. Iya. Semalam dia tidur di rumah Mama Lala. Dia sedang sakit kanker stadium 4, kanker pankreas. Umurnya sudah 70 ada turunnya. Sudah 70 tahun lebih itu umurnya. Kadang-kadang kalau kita memikirkan umur yang sekian kena cancer, ya samanya yang muda pun menderita juga kan begitu ya. Kan ini kan kalau masih muda mungkin darahnya masih kuat, mungkin menerima suntikan sedang kemo. Ya, kalau ini dia sedang kemo, menjalani kemoterapi. Iya. Jadi kalau kita melihat situasi ini bukan hanya dia, bukan hanya orang-orang di Roma pada masa itu mengalami kesulitan, tapi orang-orang hari ini kita juga mengalami kesulitan-kesulitan yang besar. Sakit penyakit ada, kesulitan ekonomi ada, ya. Apalagi pencobaan itu ada, penderitaan itu ada. Itu pasti terjadi. Segala makhluk, maksudnya semua orang mengalami hal-hal yang sama. Dibuat contoh yang di sini sama-sama sakit bersalin. Itu yang dibuat contohnya. Sama-sama mengalami penderitaan, sama-sama masuk rumah sakit, sama-sama masuk ruang ICU, sama-sama mengalami sakit kanker, sama-sama mengalami sakit jantung. Iya. Jadi kalau kita pergi ke rumah sakit sana, apa yang tidak ada di sana? Semua ada. Kalau kita lihat lagi orang lain, bagaimana penderitaan mereka? Kemarin saya kunjungan ke Semarang. Ada seorang orang tua berkata, aku 6 anakku, 4 lagi. Sada bela perumah terdekai, perumah tadi, 4 anakku didagang. Sini mulai menenja katanya. Satu dibilangnya oke lah, satu bisa lah dia cari beli rokoknya katanya. Itu cuma dibilangnya. Makannya enggak juga. Padahal udah besar-besar anaknya itu. Ada yang sudah menikah begitu. Penderitaan yang dialami oleh orang tua pada zaman ini. Ya, saya bilang bukan hanya kamu, banyak orang yang mengalami demikian. Mamaku pernah mengalami sebagainya. Aku bilang lagi. Jadi bukan berarti kita ini. Ya saya bilang waktu adik saya ada kawin bilang begini, mama bilang begini, lu cuma bagi aku yang begini dan begitu, banyak lagi alasannya. Saya bilang contohnya kawanku dulu musim cengkeh, dulu kelapa sawit. Jadi dia bilang kawanku ini, ludahin tangannya, minta uang sekian. Jangan sempat kering ludah ini. Kalau kering ludah ini,
habis sengketa di dalam kutubani katanya. Itu mengancam. Anak mengancam orang tua. Jadi betapa keluar orang tua itu merasa menderita, kesesakan terjadi. Jadi bukan hanya kita, mereka, tapi orang percaya pun bisa mengalami demikian. Orang percaya ini pun bisa anaknya tumbuh tidak menjadi seperti yang kita harapkan. Gitu ya. Nggak ajari kita lagi. Begitu ya. Sudah diajak saat itu, dibawa beribadah, besar dia, nangko iya buat dia. Dipenjarakan orang. Ini kan, apakah ada orang percaya demikian? Ada. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat. Tapi bedanya itu apa? Bahwa sampai sekarang, tapi bedanya itu, tetapi dalam pengharapan, ya ada pengharapan bahwa kita akan dimerdekakan dari perbudakan itu. Kita akan dimerdekakan dari sana. Orang percaya itu punya Roh Kudus. Ada jaminan, penantian penuh dalam pengharapan. Ya, pengharapan orang percaya sebagai umat, kita telah menerima Roh Kudus sebagai jaminan yang membuat kita kuat. Roh Kudus ada. Itu maka dia bilang bertobat, terima Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Dan Roh Kudus itulah yang akan memberikan penghiburan kepada kita. Gegehkan, ya. Roh Kudus itu punya kuasa. Tuhan Yesus itu punya kuasa. Kalau tadi Bapak Desmond katakan ketika dia hidup dalam kegelapan itu, ada kuasa kegelapan itu? Ada. Yang membuat dia jatuh. Tinju kalau ada kalau dia tinju kepala-kepala itu kan suka pingsan. Kenapa tinju nggak nyawa seberapa kekuatan itu bisa? Kenapa orang itu pingsan? Ada kekuatan yang lain. Kenapa ditikam pun dia nggak robek? Ada kekuatan yang lain di situ. Tapi ketika Yesus datang, ketika Yesus datang, Roh Kudus dimeteraikan. Itu jauh lebih besar kuasanya. Roh Kudus dimeteraikan di dalam kita ketika kita percaya. Roh Kudus itu akan memberi kita kekuatan untuk melewati masalah ini, sehingga kita nggak terlalu cengeng. Mungkin nangis juga, tapi kita bersyukur kepada bagaimana Tuhan Yesus, ini aku, ini penderitaan yang kau izinkan ku alami, ini anak-anakku yang Tuhan percayakan bagiku. Tuhan ampuni aku kalau aku gagal mendidik anakku. Ampuni aku Tuhan kalau aku tidak dari seorang orang tua yang mungkin belum tepat menurut Tuhan. Tolong aku Tuhan, supaya aku mengerti bagaimana mendidik anakku ini. Dan kalau sudah mendidik anakku ini, kalau dia sendiri mengambil keputusan untuk tidak memilih Tuhan dalam hidupnya, apa yang mau aku buat? Karena itu adalah anugerah Tuhan. Aku bertobat pun, aku diselamatkan pun oleh karena Tuhan. Itu adalah merupakan keajaiban bagiku, anugerah bagiku. Sehingga kita nggak lagi bisa kuat ya. Penganiayaan itu tidak membuat kita loyo, nggak membuat kita gue pengen naik gereja begini, gue menggong, lalu bisa kayak pedal begini, banyak kan. Tapi bisa orang menderita itu karena dosanya. Iya, bisa. Tuhan gak memberkati dia karena dosa itu gak bisa. Bukan dosa karena penyembahan berhalanya, tapi dosa oleh apa yang dia buat sendiri. Saya melihat ada beberapa orang percaya. Saya katakan orangnya sulit mereka, kenapa? Melalui mengutangna. Iya, sulit kami sana ada dari bunyinya. Engkau maka baca sulit. Ada kan dunia lebih kelapa sawit nah, lebih ada bagaji nah. Engkau kan kekurangan. Muat saya kami kuping, ngukri baru gaji dai. Kan gitu ya. Lopi jual gula di SMA Negeri Kuala pun kadang-kadang
belum dibayar uang bulan, nanti lah gajian ini. Kalau 35.000 jalan, tapi nanti gajian. Pegawai negeri. Kenapa? Karena tanggal 15 sudah habis uang itu. Karena sudah habis dipotong gaji. Sudah dia kena kan? Ada begitu kan lebih utang. Nah, jelas Tuhan bilang kan. Tapi kalau ada utang belum bisa bayar dan nggak bisa nggak menderita kamu situ, apa masalah? Kurang ciri kamu itu. Kalau masa kerja rusak jadi kamu sama. Mereka nggak kita ukur kekuatan kita. Itu yang membuat kita. Kalau orang menderita karena itu, nggak akan ada kemuliaan yang dijanjikan Tuhan itu. Tapi kalau kita menderita oleh karena situasi kita tadi, oleh karena Tuhan, ada kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi kita. Penderitaan itu hanya sementara, dan dalam penderitaan ini pun Tuhan akan menolong kita. Mari kita lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-26. Sekali lagi saya baca 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya, kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Iya. Nggak apa-apa di dunia ini melakukan yang baik, yang benar kepada Tuhan. Sekalipun orang mengejek kita, sekalipun orang katakan, kau sudah keterlaluan itu, ada upahku di surga. Ya, ada upah di surga. Surga bagi upahku. Laku timai dunia indah. Sekalipun orang tidak berterima kasih kepada kita dengan segala perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain, ya, ada upah di surga yang sudah Tuhan siapkan. Itu pengharapan orang-orang percaya. Lihat pengharapan dulu bagi kalau bila udali, kai pedi kalau udali, kadang-kadang kita ini kan gitu, kai ini nakala kari. Ini selalu yang kita pikirkan. Iya, mungkin kita indah. Apa kata orang? Nanti kalau diinjili orang itu, dia sampai putus gua katanya pula, dan bilang kan. Padahal firman Tuhan katakan beritakanlah firman baik atau tidak baik. Waktunya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita, ya. Yang pertama tadi ada pengharapan, yang kedua itu ada Roh Kudus. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kadang-kadang ini, saking banyaknya penderitaan kita, saking banyaknya tekanan itu, ada satu waktu pernah mengalami begitu? Iya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa yang berdoa untuk orang-orang kudus? Siapa? Iya. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Iya. Jadi jangan berpikir kita ini sendirian. Kalau kamu sebagai orang percaya itu menderita sesak, mempertahankan iman itu, nggak mau kamu kompromi dengan dosa, Allah menolong kita. Roh Allah berdoa juga untuk kita. Ini dikatakan di sini tadi, ya. Sebagai umat kita telah menerima Roh Kudus sebagai jaminan. Jadi ketika kita merintih, ketika kita kesakitan, ketika kita mengeluh, apakah Roh Allah yang ada dalam kita nggak mengerti itu? Roh sendiri yang akan mengajari kita bagaimana kita berdoa.
Roh sendiri yang mengajari kita berdoa, yang membuat kita bisa berkata-kata kepada Tuhan. Kenapa kamu gak bisa lagi berdoa? Ketika kita dalam keadaan sulit, tahu kita harus apa yang mau kita doakan. Pengalaman yang pernah terjadi ketika kita memulai pelayanan di tempat ini, waktu rumah ini sudah selesai dan tidak bisa diizinkan dan tidak bisa beribadah di tempat ini, itu adalah merupakan hal yang sangat sesak. Tuhan gak ada ikut ubah, nggak tahu lagi apa yang harus mau dibuat. Berjalanlah dengan iman. Iya, itu yang Tuhan katakan. Berjalanlah dengan iman, bahwa aku yang di depan, aku yang mendahului pekerjaan ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dalam situasi yang sulit dan tekanan itu, ingat Roh Kudus, Roh Allah bekerja menolong kita, mengajari kita, sehingga kita bisa berkata-kata kepada Allah kita. Sama-sama merintih tadi kan, mengeluh, tapi Tuhan melihat itu. Apa yang terjadi pada anak-anaknya? Seorang bapak, seorang ibu tahu kesesakan anaknya. Saya melihat ada seorang orang tua tahu kesulitan anaknya, sehingga ketika anaknya itu datang, belinya bawang, belinya ikan teri, belinya apa, langsung dimasukkannya. Gak usah kata anaknya itu pun, terus memang disiapkannya. Tahu dia apa yang dibutuhkan oleh anaknya itu, tahu dia seberapa penghasilan anaknya itu. Ini orang tua yang peka, yang ada pada dia. Allahku itu peka. Dia tahu, Roh Kudus tahu kelemahan-kelemahan, penderitaan kita. Roh Kudus tahu. Roh Allah akan mengajari kita bagaimana kita menyatakan keluhan-keluhan kita kepada Bapa. Ya. Yang ketiga di sana kita lihat dari ayat 28 sampai dengan 30. Mari kita lihat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak orang. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Jadi kalau kita melihat ayat ini, ada rencana Allah yang mendatangkan kebaikan. Penderitaan itu mendatangkan kebaikan. Kesulitan itu mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Yang membuat iman mereka ini kokoh, yang membuat mereka bergantung kepada Tuhan, yang membuat mereka itu sungguh-sungguh memiliki iman yang kokoh. Itu tujuannya. Allah mengizinkan penderitaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Kadang-kadang kita sulit untuk menerima ini ya. Tapi ingat ayat ini, siapa? Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari segala kalimat bantah. Engkau kita latah
harus menderita rendahi. Kenapa ini yang membuat kita udahlah nggak usah lagi ikut Tuhan? Kenapa itu yang membuat kita ini melempem sehingga kita jatuh ke dalam dosa? Kenapa? Apakah saudara sudah mengasihi Dia lebih daripada apapun? Jadi bagi mereka yang mengasihi Tuhan, penderitaan itu, kesulitan itu, tantangan itu, pencobaan itu, sakit penyakit itu, bisa dikatakan apa? Mendatangkan kebaikannya semuanya ini. Hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhanlah berlaku ayat ini. Hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka yang mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Itu adalah merupakan kebaikan. Isi kata kenca, penyakit mendatangkan kebaikan nih. Siapa yang sanggup? Apakah itu akan mendatangkan kebaikan? Ini ada Mama Nata. Apakah kalau kamu sakit mendatangkan kebaikan? Pernah kamu alami? Iya. Tapi waktu mengalami sakitnya itu gimana? Mengeluh. Iya. Boleh mati sajalah. Tapi bagi mereka yang mengasihi Tuhan, ini akan mendatangkan kebaikan. Apakah kita punya pengalaman dalam keluarga kita, dalam hidup kita secara pribadi, mendatangkan kebaikannya? Penyakit yang ada ini, masalah yang ada ini mendatangkan kebaikan. Dulu kata Ibu Teti sama Karno sama Mama begini, Mama akan mengeluh. Kadang-kadang memang keluhan orang tua ini tertuju kepada sesuatu hal yang membuat dia menderita, sekalipun yang lain banyak yang dilihat yang baik. Kami ada 6 anaknya, 1 pun yang bermasalah, lalu masalah itu saja. Seolah-olah kami ini gak ada apa-apanya. Makanya kadang-kadang kita pikirkan di kampung dikasih, kita bilang kan gitu ya. Masa kadang-kadang 1 anak dia mau mati, gitulah kira-kira. Mau bunuh diri, kan ngeri kan? Iya, kadang-kadang 1 anak dia mau menyiksa dirinya. Iya, tapi mungkin karena gak kita juga. Iya, ya karena gak kita juga kan? Iya, tapi inilah yang terjadi. Jadi kalau tidak karena itu, iya, itu mendatangkan kebaikan. Dan waktu itu ketika mulai belajar firman Tuhan, mengkaitkan makanan anak Nula Muhammad Manbadu, entah kampila Muhammad nadagi Tuhan, itu kata Ibu Titi mengawali pelayanan di rumah kami waktu itu. Sebenarnya ini kan keras. Mengkaitkan maka anak Nula Muhammad Manbadu, entah kampila Muhammad Man Tuhan, saya masih ingat itu. Tapi mungkin kita tidak terima siapa yang ajarkan sesuatu kepada anak yang tidak bagus, Pak. Banyak orang tua tidak siap menerima itu. Ya. Tapi ketika dikorek, digali, memang tidak ada hormatnya sama Tuhan kami ini dulu. Kami tidak mengenal Allah yang benar. Beribadah kepada Allah yang lain. Wajar anak seperti itu kan? Iya, ini kami. Ini yang membuat mendatangkan kebaikan. Sehingga inilah Injil masuk ke sana. Tapi kapan ini mengertinya? Setelah bertobat. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang mana? Penderitaan tadi, ketelanjangan tadi, kesakitan tadi, rintik, keluh kesah tadi. Orang-orang percaya di Roma itu akan
dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di sana. Paulus tidak memberitakan Injil untuk orang Roma, tapi orang-orang Yahudi yang kemudian bertobat dan tersebar di Roma, itulah yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Lewat kesaksian hidup mereka, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita berpikir bahwa kenapa aku begini ya? Lewat penderitaan kita, orang lain bisa datang kepada Tuhan, mendatangkan kebaikan. Ya, yaitu mereka yang mengasihi sesuai dengan rencana Allah. Jadi penderitaan itu apa tadi gunanya di sana adalah membuka kasih karunia itu. Kalau kita lihat di sana adalah bagaimana ada rencana Allah mendatangkan kebaikan. Penderitaan itu mendatangkan kebaikan. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak orang. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, sehubungan dengan yang diceritakan oleh Bapak Desmond tadi, Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi saya melihat bahwa itu oleh karena pilihan Tuhan atas dia. Tuhan memilih dia sebelum dunia dijadikan, sehingga pada masa itu ada orang yang datang memberitakan Injil. Yesus itu lebih besar daripada apapun. Ketika orang itu berkata dalam nama Yesus, Tuhan menyatakan kuasanya menangkap Bapak Desmond. Untuk apa? Supaya hidupnya, keluarganya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dan satu orang, bagaimana Tuhan menyelamatkan yang lainnya. Tuhan memilih saya di tengah-tengah keluarga saya. Saya sudah sempat Kristen dulu, sempat Kristen ya. SMP saya sudah masuk Kristen, sudah dibaptis kelas 3 SMP. Lalu kemudian itu saya belajar firman Tuhan, tapi saya tidak memiliki pengalaman yang benar akan Tuhan. Tapi dalam melewati semuanya itu, saya berpihak kepada Tuhan. Sekalipun saya belum bertobat, ditawarkan pekerjaan pegawai negeri, tapi nggak ambil itu karena ada syarat tertentu waktu itu. Ada syaratnya. Ya, saya punya teman, bukan orang Kristen, tapi ketika saya mengambil keputusan mengikut Yesus menjadi orang Kristen, saya putuskan dengan orang itu. Ya, waktu itu ada surat pada handphone ya. Ya, aku sudah menjadi orang Kristen. Aku tahu bahwa ini tidak tepat hubungan ini. Memilih untuk tidak melanjutkan hubungan itu. Saya tidak mengerti waktu itu. Tapi satu hal yang saya pahami bahwa inilah pilihan Tuhan hari ini. Ya. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dalam seiring waktu itu menjadi segambaran dengan anaknya, semakin serupa dengan gambaran anaknya. Tahu menjadi serupa? Apakah kita menjadi serupa? Semakin serupa dengan Kristus atau bagaimana? Orang yang dipilih Tuhan itu hidupnya harus semakin serupa dengan Kristus, gambaran anaknya Yesus Kristus. Semakin kudus, semakin benar, semakin rajin, semakin beribadah, semakin taat. Itu seharusnya. Ya. Jadi Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan supaya semakin serupa dengan gambaran anaknya tadi. Segala sesuatu mendatangkan, saya ulang, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, menjadi yang sulung, menjadi yang terutama dalam seluruh kehidupan kita. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya,
seandainya mereka itu juga dimuliakannya. Ada berapa tingkatan ini? Mereka yang ditentukannya dari semula ditentukan, lalu mereka dipanggilnya, mereka dipanggil, mereka dibenarkan dan dimuliakan. Ada 4. Ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Jadi ini tingkatan ini akan kita peroleh sebagai anak-anak Allah. Ya. Sekalipun mengalami penderitaan, tapi ini akan jenjangnya itu akan naik. Ditentukannya. Ya. Saya nggak tahu caranya, tapi inilah cara Allah. Unik. Tuhan mengirimkan hambanya, Ibu Teti kemari bertemu dengan saya. Saya dulu saya lain. Lalu saya punya keyakinan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya berdoa untuk keluarga saya. Itu dulu. Dan Tuhan menyelamatkan keluarga itu satu demi satu. Tuhan menaruh beban bagi saya untuk pergi memberitakan Injil. Tuhan meyakinkan saya untuk menggembalakan kawanan domba Allah yang ada pada ya. Sehingga Injil semakin disebarkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan dikasihi Tuhan, mari kita lihat ini. Apakah saudara ditentukannya? Apakah saudara dipanggilnya? Apakah saudara dibenarkannya? Apakah saudara dimuliakan? Kalau saudara dipanggilnya, kalau saudara ditentukannya, dipanggilnya, saudara pasti akan dibenarkan. Dan kalau dibenarkan, pasti akan mengalami kemuliaan itu. Penderitaan itu gak usah takut, ya, gak usah takut. Pencobaan gak usah takut, gak usah takut. Kesesakan gak usah takut, ketelanjangan gak usah takut. Pasti Tuhan akan siapkan semuanya. Iya. Saya pernah bilang ke seseorang bahwa saya gak pernah kekurangan uang, sekalipun saya gak banyak uang. Dialah ibu kan hamba Tuhan. Iyalah kalau karena ibu hamba Tuhan. Saya pikir bukan karena saya hamba Tuhan, tapi kan ya semua kita hamba Tuhan. Ya. Jadi mari kita belajar untuk itu, bahwa Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Tuhan itu melihat kesesakan kita. Tuhan itu menentukan, menarik kita, mengizinkan itu supaya kita mendapatkan kemuliaan itu. Amin. Iya. Tuhan izinkan itu. Tapi bagi kita yang percaya, tapi bagi kita yang tidak percaya tidak akan melihat itu. Maka pengharapan itu bukan pengharapan apa yang dilihat, tapi pengharapan apa yang tidak dilihat. Kalau sudah kamu lihat baru kamu berpengharapan, tidak benar itu. Ya. Ini mari kita pikirkan, mari kita renungkan akan hal itu. Masalah apapun Tuhan akan memberikan akan hal itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bagaimana Tuhan akan memberkati hidup kita, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya bagi kita kalau kita siap mengalami penderitaan tadi. Tapi kalau orang pertama pilihnya pasti siap, ya, pasti siap. Apakah kamu sudah dipilihnya? Apakah kamu sudah dibenarkan? Kalau kamu sudah dipilihnya, pasti kamu akan dibenarkan. Jadi semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Kalaupun ada pencobaan, kalaupun ada penganiayaan, itu hanya bersifat sementara bagi orang yang percaya. Akan ada kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh berbicara. Biarlah firman-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau peduli kepada kami. Roh yang Engkau berikan itu juga terus menuntun kami, mengajari kami bagaimana kami berseru kepadamu, memanggil Engkau Bapa, menyatakan seluruh keluhan kami kepadamu. Dan Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan, supaya kami menjadi semakin serupa dengan gambaran anak-Mu, itulah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.